Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas untuk saham Unilever teman-teman, yaitu Unilever Indonesia, yaitu UNPR. Nah, kalau kita lihat teman-teman, Unilever ini mau bagi dividen teman-teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman kapan dia mau bagi dividen. Oke, ini dia teman-teman. Dia akan bagi dividen di tanggal 5 untuk pencatatannya, income date-nya. Artinya 5 bulan Juli tahun 2023. Nah, untuk estate-nya di tanggal 6 ya teman-teman, bulan Juli tahun 2023 itu. Jadi kalau teman-teman mau dapat dividennya harus pegang di tanggal 5 ini. Kalau teman-teman tidak mau dapat dividennya silakan lepas di tanggal 5 ini. Itu teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari tahun ke tahun teman-teman, untuk dividennya ternyata menurunnya teman-teman untuk dividen UNPR ini teman-teman, yaitu UNPR ini. Kalau tahun lalu dia untuk bagi dividen kedua kali memang untuk UNPR ini. Nah, tahun lalu dia 84. Nah, sedangkan untuk tahun ini hanya 71 teman-teman. Nah, sangat sedikit teman-teman. Kenapa? Kalau kita lihat teman-teman, untuk laporan keuangannya, karena dia menurun teman-teman, laporan keuangannya dibanding tahun lalu teman-teman. Nah, kalau tahun lalu kan dia lumayan sih untuk naiknya teman-teman. Nah, ini dia 150 ya, 151 ya intinya. Dan untuk tahun 2022 ternyata 141. Nah, itu. Jadi dividennya mengecil teman-teman. Itu. Jadi dia bagi dividen memang 2 tahun sekali. Tapi tahun ini lumayan kecil teman-teman. Kita harap saja untuk tahun 2023 ini dividennya naik teman-teman. Kalau naik lumayan pastinya untuk bagi dividen di tahun 2024 nanti. Itu. Lalu gimana untuk nanti teman-teman? Ini kan mau bagi dividen. Apakah untuk saham Unilever ini layak untuk dibeli atau tidak teman-teman? Oke, kalau kita lihat teman-teman dalam 1 minggu terakhir di tanggal 22 Juni, kita lihat ya kapan dialognya kemarin atau rapat umum pemegang sahamnya. Kita lihat dulu teman-teman. Oke, kita lihat loopnya dulu di tanggal 22 Juni. Oke, kita lihat teman-teman untuk chartnya ya. Ini dia di tanggal 22 Juni. Nah, ini dia. Ternyata dia pada saat rapat kemarin itu ternyata sahamnya menurun. Karena pada turun? Mungkin karena dividennya tidak sesuai teman-teman. Pada saat dibacakan ternyata dividennya turun dari tahun kemarin sama tahun ini teman-teman. Itu harusnya sih kalau dia tahun ini naik pasti sahamnya akan naik teman-teman. Itu lalu gimana nanti kalau saya mau dapat dividen, apakah masih cocok ini ya? Kalau kita lihat teman-teman untuk grafik ini bisa saja nanti masih menurun teman-teman sampai nanti untuk come date nanti teman-teman. Apakah nanti akan ALB pada saat ex-date? Tidak teman-teman. Kenapa saya bilang tidak? Ya karena dividennya sangat kecil teman-teman. Artinya nggak sampai hampir 1% saja nih teman-teman untuk dividen tahun ini teman-teman. Itu sangat kecil teman-teman. Jadi nggak mungkin dia mau ALB 15%. Kemungkinan bisa saja turun 2% atau 3% teman-teman. Itu dia. Tergantung juga sama ESG nanti. Kalau ESG nanti misalkan kuat, kemungkinan bisa saja 1% atau 2%. Oke, kita lihat untuk tahun lalu teman-teman untuk dividennya ya. Nah, ini dia di tahun lalu untuk di November. Nah, ini dividennya. Nah, dia tidak ALB teman-teman. Dia turunnya cuma 1,88%. Oke, kita lihat untuk tahun lalu teman-teman, dia bagi dividennya kan sangat kecil, 69 di tanggal 30 itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, dividen per tahunnya hanya 1,62%. Artinya ini sangat kecil teman-teman. Ya, kemungkinan untuk dibanting nanti hanya 2% saja. Itu tidak tahu dalam teman-teman. Karena sahamnya saja sangat sideways nih teman, tidak ada kenaikan di awal. Kecuali pada saat kemarin dia terbang teman-teman atau naik lebih tinggi karena mau bagi dividen. Nah, itu harus hati-hati teman-teman. Pada saat teman-teman mau ngambil dividen, pastinya nanti akan kena banting teman-teman. Nah, ini malah kebalikannya teman-teman. Ya, kemungkinan nanti pada saat mau bagi dividen dia nanti tidak nama itu turun jauh teman-teman, hanya 2%. Kemungkinan saya 2% ini teman-teman, hanya 2%. Tidak tahu dalam untuk nama itu bantingannya. Tidak sampai ALB 15% teman-teman. Itu. Ya, kalau untuk jangka panjangnya kemungkinan masih bagus sih Unilever ini ya. Sahamnya enggaknya sana-sana saja teman-teman. Tapi kita bisa dapatkan nama itu dividen teman-teman. Setahun 2 kali teman-teman untuk bagi dividennya itu. Jadi, kalau menurut saya untuk saham Unilever ini kalau kena banting ALB 15% itu tidak mungkin. Pasti turunnya hanya 2% saja pada saat nama tuh ex-date nanti itu. Nah, kalau come date-nya masih turun ya kemungkinan ex-date-nya udah hanya kecil teman-teman turunnya. Kecuali come date-nya naik tinggi,
ya kemungkinan expectnya lumayan juga toolnya teman-teman itu. Nah itu saja teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk supportnya teman-teman, dia ada di sini teman-teman. Nah di 4150, apakah dia sampai atau tidak teman-teman untuk supportnya ini? Atau kalau support yang paling kuat di sini ya teman-teman di 3960. Nah ini adalah yang paling kuatnya ini teman-teman. Yang penting jangan sampai dia jebol di sini dulu. Kalau sudah jebol sini kemungkinan bisa ke sini deh teman-teman itu. Itu dia teman-teman. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk prediksi untuk saham Unilever Indonesia ini teman-teman. Untuk ALB 15% itu tidak mungkin. Kalau turun pasti mungkin teman-teman, tapi tidak dalam teman-teman. Itu aja. Kemungkinan saya untuk turunnya pada saat extend nanti 2% itu. Untuk jangka panjang untuk Unilever ini masih layak sih menurut saya karena harganya sudah lumayan turun dalam. Nah, tapi kita harus sabar saja teman-teman. Saya juga ada di Unilever ini teman-teman. Ya, ada juga sangkut sih saya sih, tapi nggak terlalu banyak sih. Ya, kalau dapat dividen terus kan nggak masalah sih teman-teman. Yang penting dia Unilever ini menjanjikan nama tuh dividen. Nah, daripada tidak sama sekali kan teman-teman itu. Ya, itu aja teman-teman. Oke. Mungkin itu saja sih untuk pembahasan tentang saham Unilever ini teman-teman. Gimana teman-teman? Menarik apakah teman-teman mau ngambil untuk dividennya atau tidak teman-teman? Kalau teman-teman mau ngambil dividennya harus set nama itu kena banting. Itu aja. Tidak ada nama itu pada saat dividen yaitu naik, kecuali ada bandar mau naik pada saat nama itu exit itu dia teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya tentang saham Unilever ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.